Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Windaliani, mahasiswi Permata Forkom dari Universitas Riau, mengambil mata kuliah pendidikan inklusi. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ujian tengah semester yang berhubungan dengan inklusi. Nah, baik, soal yang pertama yaitu menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Nah, baik, saya jawab yang pertama. Pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Bagi saya sendiri, inklusi merupakan solusi karena pendidikan inklusi ini merupakan metode pengajaran yang diberikan oleh anak-anak istimewa atau sahabat istimewa atau anak-anak disabilitas. Jadi pendidikan inklusi ini hadir karena dia itu dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sedang mengalami disabilitas atau berkebutuhan khusus untuk belajar dengan anak-anak lainnya gitu. Maksudnya mempunyai kesamaan hak untuk belajar seperti anak pada umumnya, dengan tidak membeda-bedakan antara anak normal dengan anak ABK. Nah, untuk metode pengajarannya sendiri, pendidikan inklusi ini disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya, yaitu menyesuaikan dari kebutuhan anak tersebut supaya edukasi atau pengajaran dapat diterima dengan baik oleh anak tersebut dan dapat dibuat dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan atau dimensi anak tersebut, dan sesuai atau mampu untuk mengikuti kegiatan yang diberikan oleh guru menurut hasil atau survei ataupun lapangan yang dihadapi oleh guru tersebut. Jadi metode pengajarannya itu sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi menurut saya pendidikan inklusi itu merupakan solusi yang tepat untuk anak ABK supaya dapat mengenyam pendidikan atau mendapatkan haknya sebagai manusia untuk mengenyam pendidikan ataupun menuntut ilmu. Baik, yang kedua, pengertian inklusi menurut para ahli. Pengertian inklusi menurut Leykeke Martin pada tahun 2007, menurutnya pendidikan inklusi yaitu sebuah pelayanan pendidik bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus di sekolah reguler, baik itu SD, SMP maupun SMA ataupun bahkan SMK, yang tergolong luar biasa. Dalam arti anak itu mempunyai kelainan dan baik itu dilihat dari bicaranya atau gaya untuk berpikirnya, ataupun dalam looknya itu dia itu lambat untuk belajar maupun kesulitan untuk melakukan suatu kegiatan seperti anak normal pada umumnya. Lalu pengertian pendidikan inklusi menurut MIF Baihaqi dan M. Sugiarmin yaitu mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu dan intelektual. Para siswa harus diberikan kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Dan untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan inklusi atau sistem pendidikan yang dilakukan harus dirancang sesuai dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa, harus mempunyai akses terhadap siswa untuk mendukung semua siswa itu belajar tanpa terkecuali. Itu menurut MIF Baihaqi dan M. Sugiarmin mengenai pendidikan inklusi. Dan pendidikan inklusi menurut saya sendiri yaitu sebuah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar anak ataupun siswa itu dapat belajar
pada anak umumnya tanpa dibeda-bedakan kelasnya, dan baik itu reguler maupun khusus gitu. Jadi mereka itu dapat belajar bersama-sama dengan teman seusianya tanpa harus dibedakan kelas, ataupun siswa itu dapat belajar bersama dengan menggunakan aksesibilitas dan fasilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Baik, soal yang ketiga yaitu konsep dasar tunanetra. Jadi konsep dasar tunanetra ini pertama kita harus pahami dulu tunanetra itu apa. Jadi tunanetra merupakan gangguan penglihatan ataupun kebutaan atau blind. Nah, hal ini menunjukkan karena apa? Karena tentunya ada kerusakan pada mata seseorang. Jadi ketika seseorang itu mengalami gangguan pada penglihatannya, maka orang tersebut dapat didiagnosa atau didiagnosis sebagai tunanetra, sehingga menyebabkan orang tersebut sulit untuk melihat atau kemampuan untuk melihatnya itu atau indera penglihatannya itu kurang stabil ataupun tidak normal dan tidak dapat berfungsi dengan baik, dan atau bisa bahkan sampai mengalami kebutaan sama sekali, yang dimana orang tersebut tidak dapat melihat objek atau benda apapun yang ada di sekitarnya dia. Nah, karena keterbatasan penyandang tunanetra dalam hal penglihatan, maka dalam proses pembelajarannya lebih menekankan dengan atau menggunakan alat indera yang lain seperti indera perabaan ataupun pendengaran. Nah, oleh karena itu, prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan edukasi ataupun pengajaran kepada individu yang mengalami tunanetra adalah dengan menggunakan media yang digunakan hendaknya bersifat faktual, nyata atau real, dan dapat mengeluarkan sound ataupun audio ataupun suara. Lalu yang keempat yaitu perbedaan antara tuli dan tunarungu. Jadi tuli, yang pertama kita bahas tuli ya teman-teman. Tuli merupakan kondisi kehilangan penglihatan pendengaran seseorang, baik itu secara total ataupun ringan. Jadi ketulian ini biasanya hasil dari kerusakan bagian dalam saraf yang ada di telinga kita. Jadi adanya kerusakan dalam bagian saraf telinga itu bisa dapat mengakibatkan ketulian atau tuli. Nah, ketulian ini dapat disebabkan karena biasanya dari genetik ataupun cacat bawaan sejak lahir, karena penyakit ataupun mengonsumsi obat-obatan yang terlalu banyak, obat generik, terus karena paparan dari suara yang keras atau audio yang terlalu mengenai gendang telinga kita, atau pengausan terkait usia kita. Nah, sedangkan tunarungu itu merupakan anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk mendengar, mulai dari tingkatan yang ringan bahkan sampai yang berat sekalipun. Dan saya akan memperkenalkan nama saya menggunakan bahasa Sibih. Baik. Nah, itu tadi merupakan perkenalan menggunakan bahasa Sibih atau bahasa isyarat Lalu yang kelima yaitu jika sebagai pendidik, langkah apa yang dapat saya terapkan untuk anak yang mengalami tunagrahita. Nah, baik, tunagrahita ini kan merujuk pada fungsi intelektual umum yang di bawah rata-rata. Jadi kemampuan berpikir anak yang mengalami tunagrahita itu mengalami diferensial daripada anak normal pada umumnya. Lalu ini berkaitan dengan hambatan dalam perilaku adaptif atau merujuk kepada keterampilan
sosial, komunikasi, ataupun bahkan merawat diri dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut. Nah, anak tunagrahita itu kan sedang perkembangannya itu tidak normal dengan anak-anak pada umumnya. Jadi untuk pelajaran akademiknya mereka itu sedikit mengalami keterlambatan daripada anak-anak pada umumnya. Jadi strategi yang dapat saya lakukan yaitu dengan memberikan direct instruction. Jadi metode ini merupakan pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur atau yang tersistematis, terurut dan dengan cermat dan formatif dalam memberikan instruksi ataupun perintah. Nah, metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri kepada anak tersebut untuk memotivasi supaya berprestasi. Nah, pelajarannya juga dirancang sedemikian rupa cermat untuk memberikan umpan balik atau feedback untuk mengoreksi antara anak tersebut, dan banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk melatih keterampilan tersebut. Nah, kelebihan strategi ini yaitu karena mudah untuk direncanakan oleh tenaga pendidik, mudah direncanakan untuk tenaga pendidik dan mampu untuk mengembangkan kemampuan ataupun proses-proses dan sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan interpersonal seperti belajar kelompok. Dan direct introduction ini juga dapat diberikan kepada anak tunagrahita dengan mengkombinasikan strategi ini dengan strategi pembelajaran lainnya. Lalu yang keenam yaitu pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot-otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya. Yang tadinya fungsinya itu normal, sekarang mengalami gangguan atau rusak. Kondisi ini juga atau tunadaksa ini bisa disebabkan karena kecelakaan, itu faktor di luar kita ya teman-teman, atau eksternal. Kalau internalnya bisa juga penyakit atau bisa pembawaan dari sejak lahir. Nah, cara untuk membantu apabila di kampus kita ada teman yang mengalami tunadaksa atau teman kita ada yang tunadaksa lalu di kampus bagaimana gitu ya. Nah, adapun cara saya untuk membantu teman jika mengalami tunadaksa yaitu dengan memberikan usulan kepada pimpinan kampus untuk membentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Nah, bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal pada umumnya dalam satu atap yang sama. Jadi, sistem pendidikan integrasi ini disebut juga dengan pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal. Nah, keterpaduan tersebutlah bersifat menyeluruh atau universal. Bersifat menyeluruh dan universal tanpa membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lainnya. Nah, untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus ini, maka disediakanlah guru pembimbing khususnya atau GPK gitu yang dapat berfungsi sebagai konsultasi bagi guru kelas gitu ataupun bagi si siswa tersebut. Jadi ketika saya mempunyai kuasa untuk di kampus itu, bagaimana cara saya untuk mengatasi ataupun wewenang saya terhadap mahasiswa yang mengalami ABK. Jadi ketika saya mempunyai hak untuk itu, maka saya akan mengusulkan tentang
pendidikan terpadu. Jadi ketika saya mengusulkan itu, saya memberikan layanan kepada anak tunadaksa tersebut atau ABK tersebut untuk sama haknya kepada anak-anak normal dalam hal belajar. Jadi tidak ada perbedaan atau timpang tindih antara anak normal dengan anak ABK. Lalu soal yang ketujuh yaitu jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Nah, baik, anak tunalaras yaitu yang pertama, tunalaras klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembara dan kawan-kawan pada tahun 1992. Klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras menurut Rosembara dan kawan-kawan yaitu anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah. Dan beresiko tinggi itu seperti hiperaktif, contohnya agresif, ataupun pembangkang bisa termasuk dalam aktif atau agresif. Nah, itu termasuk dalam klasifikasi anak tunalaras. Sedangkan klasifikasi anak tunalaras menurut Quay pada tahun 1997 dalam Samuel Eclipse and James G. Gallagher pada tahun 1986, dia menyatakan bahwa anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi ataupun guru yang di atas anak tersebut, dan juga tingkah lakunya itu bisa menjadi kejam dan akhir, yaitu jika Anda sebagai pemegang kekuasaan ataupun kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa yang disabilitas. Nah, baik, saya jawab. Jadi jika saya mengalami posisi itu, bagi perguruan tinggi implikasinya adalah wajib untuk membuat ataupun memberi ruang bagi mahasiswa atau mahasiswi yang mengalami ABK ataupun disabilitas. Jadi perguruan tinggi itu wajib memberikan ruang bagi mereka, bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi, dan perguruan tinggi juga wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana atau akomodasi yang layak bagi siswa disabilitas yang diterima. Jadi ketika perguruan tinggi menerima anak ABK, maka perguruan tinggi juga harus memberikan sarana dan prasarana yang baik juga kepada teman-teman ABK ataupun penyandang disabilitas. Contohnya seperti ada jalan tersendiri untuk anak yang tunalaras ataupun tunanetra. Media-medianya itu ada terkhusus sendiri untuk teman-teman yang tunanetra gitu-gitu. Dan untuk dosennya juga harus ada pemerhati khusus untuk teman-teman yang mengalami disabilitas tersebut. Terima kasih. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.